Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda semua berada. Kita kembali ke teknologi kembali dengan sesi berikutnya. Kemarin kita sudah diskusikan mengenai movement dan basic shooting sama variable management. Today kita melanjutkan dengan proses berikutnya agar kita jadi kita berikutnya kita proses ke dalam object creation automatics, lalu basically kita gunakan object creation juga untuk membuat musuh sekarang. Oke, kita start dengan membuat sprite baru. Jadi untuk yang sprite 2 kita ada beberapa sprite, yaitu pertama sprite enemy basic, enemy kiri, kalau sama explosion. Kita start dengan enemy basic dulu ya. Remove background, posisi dari atas, maka kita posisi dia center, kita mau dia di center saja, dan kita mau dia basically pasal itu dari atas. Oke, kita kasih nama SPR musuh atas. Oke, problemnya cuma satu, kita punya banyak sekali peluru. Kan lucu kan kalau misalnya objek musuh ini harus dikena peluru ini saja biar mati. Jadi paling gampang yang kita membuat namanya objek tanpa sprite. Kita kasih nama objek peluru master, dan kita parentkan ke objek peluru master ini seluruh peluru kita, supaya manapun yang kena dia berperilaku sebagai layak peluru. Dengan kata lain, kita juga bisa bikin objek namanya objek musuh master, yang mana kita membuat objek, kita belum punya objek musuh ya. Kita objek musuh atas, yang punya parent dengan objek musuh master, sehingga kita tinggal membuat satu buah relasi antara peluru dan musuh manapun akan berperilaku sama. Ini berlaku apabila ketiga musuh-musuh yang akan dibuat tuh punya behavior yang sama. Tapi kalau behavior beda-beda, saya tidak rekomend untuk membuat master pada musuh. Jadi ini kita coba dengan musuhnya, kita tak pakai master dulu. Delete. Yes, berarti dia tidak punya parent. Oke, baik. Betul ya. Oke, add event create, pada saat diciptakan dia turun ke bawah dengan kecepatan 3 misalnya. Oke, 3. Pertanyaan, siapa yang membuat musuh ini? Sistem Pak. Oke, berarti otomatis dong ya. Baik, kita butuh objek baru, namanya adalah generator musuh. Dia tidak punya sprite, dia nggak kelihatan. Oke, apa eventnya? Random. Gimana saya bikin random? Kita gunakan step, begin step, ataupun end step, ataupun step. Bedanya apa? Di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau in this case kita gunakan step dulu pada saat step. Nah, apa itu step? Kemarin saya ngomong ada step kan ya. Satu game itu punya default speed, dimana kalau in this case kalau kita buka room ya, kita buka setting, speednya 30, berarti dia run dengan 30 frame per second. Artinya dalam satu detik ada 30 frame, 30 step. Kalau kamu settingnya 60, jadi 60 fps, maka dalam satu detik second dia punya 60 step. In this case, satu step di satu detik itu 30 step in this case. Jadi kalau dengan demikian, kalau dia step-step, berarti setiap detik dia akan mempunyai 30 kesempatan. Nah, ini seperti hitung peluang sekarang. Sip. Masih ingat dengan peluang? Peluang adalah, misalnya contoh Anda melempar koin sebanyak 30 kali, berapa kali keluar kepala? Kan koin hanya punya 2 ya, berarti setengah loh. Berarti setengah kali 30, berarti 15 kali. Berarti dalam satu lempar 30 kali, maka akan muncul 15 kepala. Sama konsepnya, kita punya namanya control
yang namanya dice di sini atau test chance. Test chance akan bicara, oh dia punya berapa sisi. Kalau dia punya 6 sisi, berarti dadu biasa, berarti kita akan melempar 30 kali. Dadu 6 mata, berapa kali keluar 1? 1/6 kalikan 30 sama dengan 6, berarti per second dia keluar 6 kali. Relatively, berarti per detik dia akan lempar 6, berarti akan muncul 6 musuh. Kita pengennya per detik keluar berapa musuh? Saya mau per detik itu keluar 1 musuh, berarti harusnya kita menggunakan 30 side. 1/30 kali 30 sama 1. What happen? Keluarin sebuah musuh. Oke. Keluarin sebuah musuh. Dari mana? Dari atas. Oke. Atas itu apa? Nah, kita kembali ke posisi gambar ini lagi. Atas kan berarti sini tuh ya. Atas kan ini tuh. Masalahnya ini bukan titik koordinat, ini random. Ini sebuah area. Yang kita tahu cuma Y-nya doang. Y-nya itu saya pengen min 5. Kenapa min 5? Bentar cek dulu. Ini ukuran berapa sih? Ukurannya 16. Oh, min 16 berarti. Min 16 berarti. Nah, X-nya itu berapa? X-nya itu antara ini sampai ini. Itu gimana caranya? Gampang. Kamu tinggal tulis random room width. Maka dia akan merandom dari room width tersebut. Sehingga what happen kalau kita run the game now, sabar, objek kita tambahkan generator dulu. Kalau dia tak punya sprite, dia akan muncul seperti tanda tanya seperti ini. Kalau kita run the game now, maka dia akan dari atas. Sir, tak mati sir. Ya kan kita belum bikin lah, sabar lek. Kita belum bikin loh. Slow. Mereka tidak akan mati. Nah, problem muncul adalah, sir, jadi gimana cara bikin tembaknya sir? Gampang. Musuh atas jika bertabrakan dengan peluru master, pertama-tama destroy order, kita tambahin skor 100 poin relatif, terakhir destroy self. Sehingga kalau kita run sekali lagi, skor udah 100 sekarang. Pak, kok nggak muncul lagi Pak? Sabar lah. Namanya juga test chance. Kedua. Oh no. Tak kelihatan. Masih bikin full screen nih, baru enak. Sir, gimana saya bikin full screen? Gampang. Oke, bikin full screen ya. Global game setting, start full screen mode, selesai. Beres barang. Nah, sir, bagaimana cara bikin musuhnya kalau nabrak kita mati? Oke. Add event. Nah, di sini kita mungkin butuh objek musuh master. Objek musuh master. Oke. Di mana musuh atas ini parentkan dengan objek musuh master. Sip. Objek pesawat kalau bertabrakan dengan objek musuh master, what happen? Dia muncul pesan. Muncul pesan di main 2 ya. Main 2 ya. Anda mati. Lalu dia butuh muncul high score. Lalu dia restart the game. Kita coba bunuh diri yuk. Full screen Pak ya? Iya, kamu full screen. Tek. Anda mati. Muncul high score. Nah, kita belum ada skor. Restart the game.
Bagaimana kalau kita coba ada skor sekarang? Oke, kita bunuh diri yuk. Karena mati, muncul skor. Tambahin. Ini. Enter. Dan kalau kita coba run the game lagi, ya, skornya masih tersimpan. Oke. Jadi itu untuk konsep peluru di atas seperti ini. Jadi sampai sini kalau ada ketinggalan, pause, restart the video, and then we come again. Now, when you come back, sekarang kita pengen bikin musuh kanan dan kiri. Tapi sebelum itu, ada satu buah spread yang mau saya tambahin. Saya mau tambahin spread namanya explosion. Jadi sebelum dia tembak, dia meledak dulu baru suara. Oke. Agak lebih ribet, tapi ya kita coba dulu ya. Posisi center, dan dia nampak lebih gede posisinya. Jadi pada saat dia peluru atas ini kena peluru master, dia nggak destroy instance, dia nggak ini, no. Dia mengubah dirinya menjadi objek yang namanya, kita belum bikin objek explosion, objek explosion dulu, explosion. Oke. Jadi ketika musuh atas ini kena peluru master, dia pertama destroy order dari pelurunya, lalu dia mengubah dirinya menjadi objek explosion, perform event yes. Event di sini apa? Ketika animasinya selesai, order animation end, kita tambahin skor sebanyak 100, lalu destroy self. Sehingga what happen? Kita run the game now. Oke, skip. Mana? Mana Pak ya? Tak kelihatan Pak? Loh, tak ada Pak. Where? Oh iya, iyalah. Kita belum letakin spread explosion. Kecepatan SPR explosion. Ya. Sorry, lupa. Jadi jangan heran kalau game Anda tuh misalnya Pak error Pak ya, perhatikan baik-baik, pasti ada yang salah, pasti ada yang lupa. In this case, kawan, meledak dia. Pak, ada yang aneh Pak, meledaknya kok gerak ke depan Pak ya? Iya, saya mau meledak diam aja. Kenapa dia meledak ke depan ya? Karena di objek menu atas, musuh atas, dia pergerakannya menggunakan move fix. Kamu tidak suruh dia berhenti. Oleh karena itu, sebelum pindah, berhenti dulu. Sehingga kalau posisi begini, kelihatan nanti, bentar ya. Pak ribet Pak ya. Iya, namanya juga pakai move fix. Move fix itu katanya dia tak akan berubah direction, dia tidak akan mau berhenti sebelum kamu suruh. Boom. Sekarang baru betul ledakannya. Tang. Iya, gitu. Dan masih ada lama saya. Pak masih ada terus Pak? Iya dong, nggak berhenti sampai selesai. Oke. Kurang lebih itu nomor atas. Berarti kalau gitu musuh kanan musuh kiri gimana? Sama. Bedanya kali ini musuh kanan saya mau muncul dari sini. Brush. Saya mau muncul hanya dari sini saja. Sama seperti ini. Saya mau di sini aja. Oke, how do we do that? Kita pertama-tama butuh spread dulu. Spread enemy kiri, spread
musuh, ini kan dari kanan kan ya, musuh kanan. Lalu kita bikin satu lagi, kali ini SPR musuh kiri, berarti dia geraknya ke kiri. Jangan lupa posisi center origin point-nya. Lalu objek ya kita bisa duplicate aja. Untuk musuh atas kita bisa duplicate saja dengan objek kanan, objek musuh kanan, lalu dia gerak ya ke kanan, dan kita duplicate satu lagi, kali ini kiri, maka dia ke kiri. Ini kan itulah dari kiri berarti maka objek musuh kiri. Nah, problemnya adalah generatornya sekarang. Bagaimana generator bekerja? Simple, duplicate, kontrol copy paste. Bedanya adalah kali ini sebelah kiri. Nah, problemnya kanan itu berarti kan dia sebelah kanan tuh. Bagaimana cara membuat X dan Y untuk ini? Pertama kali X-nya yang pasif. X-nya itu simple. X-nya adalah room width tambah 16 kan ya, cek dulu ya, 16 betul, tambah 16. Nah, Y nya gimana? Y nya apakah kita bisa langsung random dari room height? Kalau kamu menggunakan room height seperti, maka dia akan sepanjang ini, sepanjang satu room ini. Masa kita mau separuh doang? Gampang, room height bagi 2, sehingga saat kita bisa lakukan hal sama untuk yang sebelah kiri. Bedanya kalau kiri X nya bukan berubah plus 16 tapi min 16 karena kita mau posisinya sebelah sini kali ini. Oke, kalau sudah, run the game. Oke, wih, sudah muncul. Tang. Enaknya kita karena duplicate kita tidak selalu nambah lagi. Dan ini kalau kita matinya gara-gara kanan dan kiri, dia juga masih ngaruh. Kenapa? Sudah diparentkan dengan musuh. Parentnya fungsinya sama persis. Gitu. Oke. Jadi kalau satu lagi, power up. Kan aneh ya, power up muncul tiba-tiba ya. Kapan muncul power up? Wah, power tuh muncul random Pak. Dari mana? Ketika dia pesawatnya mati, random muncul. Oke. Artinya di explosion sebelum destroy itu bisa jadi berubah jadi objek power up. Kita tambahkan random lagi, tes lagi. Nah, berapa tesnya? Anggaplah setiap 50 chance. Setiap 50. Jadi, ini mungkin terlalu itu ya, terlalu dikit lah. Setiap 20 lah. Setiap 10 lah biar keluar power up ya. Setiap 10 dia akan keluar, dia akan mengeluarkan power up. Else kalau kagak destroy. Kalau dia iya, maka dia change instant menjadi objek power up. Perform event yes. Oke. What happened? Coba ya. Nah, sekarang tiba-tiba udah jadi game, game yang sudah berjadi. Tinggal bicara soal leveling dan kawan-kawannya. Muncul satu di tengah-tengahnya. Ya, oke. Come on. Muncul lagi. Mantap, thank you.
Udah level 5 tiba-tiba. Yeah. Sir, kalau level 5, kalau dia udah level 5, gini aja, tambahin skor aja. Oke, mantap. Tinggal kamu bikin di objek pesawat sama quotient ini. Kalau sudah level 5, selain level 10 tadi, tambahin skor juga. Skor tambahin 1000 misalnya. Aktif. Oke, gampang. That's it. As simple as that. Oke. Kurang lebih itu untuk hari ini. Nanti kita diskusi dari kelas ya. Bye-bye semuanya.